Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu di hari Jumat ini, hari kedua ya di bulan hari ketiga ya, saya kira bulan Kamis, Jumat. Nah, saya jadi lupa nih hari kedua singkat saya ya. Oke, tapi selamat menjalankan sekali lagi menjalankan ibadah puasa dan kemarin saudara-saudara kita yang di Bali baru saja menyelesaikan nyepinya selama 2 hari ya, Rabu dan Kamis. Dan sekarang kita balik lagi ke realitas politik ya berkaitan dengan Ramadan ini, Bung Rocky. Saya lagi Iya, jujur aja lagi berpikir nih apa yang sebenarnya terjadi pada pemerintahan ini, karena kelihatannya semua kebijakan pemerintahan itu sekarang ditolak oleh publik, dan logikanya juga masuk akal karena ternyata publik tidak karena pemerintah memang tidak konsisten. Bahkan sekarang ini dari dalam sendiri juga artinya orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi juga mengkritisinya. Ini yang saya mau masuk soal larangan itu, Bung Rocky. Larangan untuk buka bersama para pejabat dan kementerian itu. Bahkan ada ancaman dari Menpan kalau sampai pegawai negeri ASN yang melakukan itu diancam ya dikenakan sanksi gitu. Karena kalau penjelasannya kata dia satu masih COVID, kedua kalau kata Pramono Anung yang Sekap yang membuat surat edaran bahwa dilarang memamerkan hidup secara mewah. Tapi satu kata dari Pak Din Samsudin itu langsung telak. Tuh. Pak Din mengingatkan lah kok kemarin ada pesta besar-besaran dan mewah dari Kaisang dari Kaisang. Itu kan satu COVID juga masih lebih parah kemarin dong tentunya kan gitu. Mewahnya ya dibandingin buka puasa di mana mewahnya gitu dibandingkan dengan acara Kaisang. ya ini satu tanda-tanda sosiologis bahwa pertama ketidakpercayaan publik itu naik terus. Jadi apapun yang diucapkan sebagai argumen dari Presiden Jokowi dan cunguk-cunguknya ini, ya cunguk artinya orang yang terus-menerus menjilat Jokowi itu dengan melakukan semacam revisi lah atau koreksi, klarifikasi, tetap yang disasar adalah Presiden Jokowi itu. Karena ini soal melarang orang buka puasa, sesuatu yang secara tradisional dianggap sebagai upaya untuk mengakrabkan persahabatan keluargaan. Nggak ada orang buka 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 puasa terus bawa hadiah Rubicon. Nggak ada orang buka puasa bikin di hotel mewah dengan 20 miliar misalnya tuh. Ini buka puasa kegiatan kultural sebetulnya tuh. Mhm. Dan tentu semua orang tahu apa yang harus dilakukan di rumah-rumah tuh. Juga demikian kalau akhirnya hanya dimaksudkan bagi para pejabat. Toh pejabat juga ada yang betul-betul melakukan itu demi upacara kultural keluarganya tuh. Tetapi argumen yang diucapkan pemerintah itu yang nggak masuk akal. Ini masih ada COVID, oke, mungkin dianggap masih ada COVID, nanti batal nih argumennya karena dianggap udah nggak ada COVID. Oh, kalau begitu masih ada COVID, tapi juga jangan pamer kemewahan. Nah, Mewah ini nggak ada orang yang mau pamer kemewahan dalam soal puasa. buka buka bersama itu kan cuma kolak semuanya isi itu kan. Jadi apapun gitu kan. Memang orang bawa tas Hermes buat buka puasa dan setelah itu dia sholat berjamaah. Jadi hal-hal semacam ini yang kelihatannya pemerintah kehilangan kemampuan untuk meyakinkan kebijakan dia tuh. Jadi buat apa melarang sesuatu yang udah jadi tradisi kebudayaan dan tidak punya efek katastrofi. Lain kalau pesta perkawinan yang mengundang 5.000 orang itu pasti atau perkumpulan macam-macam tuh, pagelaran musik segala macam itu. Bahkan kita mau ingatkan bahwa Jokowi sendiri dan Pak Luhut juga mengatakan udah ke mall aja biasa-biasa aja tuh. Mhm. Berkumpul di mall itu lebih banyak orang daripada bikin buka puasa. Jadi kita balik lagi pada ketidakmampuan kekuasaan ini untuk memberi argumentasi. Kalau dia boleh bikin larangan apapun, tapi dengan argumen yang masuk akal. Jadi Ya, orang bikin perbandingan bahwa iya apa sebetulnya yang mau diucapkan dengan larangan buka puasa. Kendati kemudian dikoreksi hanya buat pejabat, buat ngetes reaksi umat Islam, buat ngetes bahwa dukungan kebijakan Jokowi masih ada. Semuanya itu berantakan akhirnya. Jadi ya. tetap kita lihat ini adalah semacam tanda-tanda di mana semua hal yang dianggap berasal dari istana itu diabaikan oleh netizen. Ya, ya, ya. Dan kali ini saya kira sebenarnya bukan hanya semacam netizen, saya kira publik secara luas ya, Bung Rocky. Yes. Kalau ngomongin netizen mungkin ya mereka yang aktif di dunia maya, tapi publik secara luas dan yang juga yang tadi saya singgung itu soal Bang Yusril Iza Mahendra yang kita kenal ini sebagai pendukung Pak Jokowi kan banyak sekali dia selalu mendukung memberikan basis argumentasi apapun kebijakan Pak Jokowi. Tapi kali ini justru dia yang paling kencang minta agar ketentuan direvisi karena dia khawatir jangan-jangan sampai ini digunakan untuk orang menjustifikasi bahwa Pak Jokowi itu anti Islam. Ini isu sensitif juga.
Saya kira ya itu nggak bisa dihindari lagi tuh. Eh, Sorry. Walaupun Pak Yusril berupaya untuk mengingatkan dengan cara yang bijak, karena tetap ini isu yang langsung orang anggap Jokowi nggak ngerti apa yang disebut sebagai tradisi Lebaran Hmm. atau tradisi buka puasa dan segala macam tradisi yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Hmm. Ini soal penting nih karena saya justru curiga ini ada orang-orang secara Jokowi yang mengambil inisiatif tanpa sepengetahuan Jokowi atau tanpa memberi argumen pada Ya, ya, Jokowi, ya. lalu Jokowi manggung-manggung tuh. Hmm. Kan biasa itu di dalam keadaan kekacauan politik, perubahan politik yang udah di depan pintu itu banyak aja orang yang justru menyodorkan supaya percepat kerusakan di istana tuh. Jadi Hmm. Jokowi juga sebetulnya udah nggak paham yang mana yang sekutu dia, yang mana yang sebetulnya disisipkan untuk mengacaukan legitimasi dia tuh. Nah, Pak Hmm. Yusril mengerti itu karena itu dia kasih sinyal jangan sampai itu merugikan Jokowi. Hmm. Sebetulnya itu intinya tuh dan Pak Yusril tentu masih berharap bahwa ada konsolidasi di istana untuk menjaga jangan sampai momentum hari raya nanti itu ada sedikit ketidakberesan memahami perkembangan politik lalu terjadi hal-hal yang sering kali kita lihat ujung dari peristiwa ini apa sebetulnya tuh. Ya. Jadi ada tabungan buruk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi lagi menabung buruk delegitimasi kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Dan ini jangan dianggap apa ya, dianggap hal yang sepele ya, karena kalau menyangkut keyakinan gitu ya, apalagi Ya, keyakinan mayoritas itu isu yang sangat sensitif gitu. ya itu Pak Pramono langsung ambil alih itu. Nggak iya, tetapi isunya udah beredar duluan. Dan itu berarti ini semacam ya apa istilahnya tuh mengontrol damage. Tapi damage Ya, udah jadi. damage control ya, damage control Ya, manajemen lah ya ya gitu ya. Ya. itu soalnya. Apalagi Pak Pramono Anung datang dengan bahasa tubuh yang dia juga bingung apa dasarnya tuh. Dia baca aja tuh. Ya ini karena diminta supaya tidak bermewah-mewah. Ya bermewah-mewah itu udah diucapin berkali-kali itu pada Hmm. kasus pajak segala macam. Nggak ada hubungannya lagi dengan soal buka puasa. Kan tetap nggak ada buka puasa yang mewah itu dasarnya begitu kan. Restoran yang paling hotel-hotel yang juga sebetulnya sudah mempersiapkan paket-paket buka puasa akhirnya juga batal semuanya itu padahal mereka juga butuh semacam tambahan bagi server-server pelayannya tips setelah melayani satu satu komunitas buka puasa kan itu juga mengacaukan ekonomi sebetulnya itu restoran-restoran yang biasanya juga dipesan nanti ya setelah buka makan sama-sama di situ tuh yang makan yang sederhana tuh kehilangan ya kehilangan pelanggan sebetulnya ini satu paket di mana alasan itu nggak masuk akal nah, itu yang terbaca dari bahasa tubuh Pak Seka Pak Pramono Anung dia nggak tahu apa yang dia baca sebetulnya tuh sehingga dia ya pokoknya jangan hidup mewah lah orang apa sih hidup mewah dibandingkan dengan rampok yang lagi diusut oleh Pak Mahfud itu yang mestinya tuh apa artinya hidup mewah dengan uh, segala macam medsos yang lagi dibongkar oleh netizen tentang hidup mewah dari keluarga-keluarga pejabat ini jadi itu intinya. Ya, ya. Dan betul-betul dan semua argumennya itu langsung terbantahkan dengan argumen itu sendiri. Karena misalnya dikatakan bahwa oh yang dilarang itu hanya para pejabat, para ASN yang gitu. Kalau rakyat boleh. Loh, apakah COVID itu membedakan antara pejabat dengan rakyat biasa? Kalau di pejabat yang kumpul itu berarti penularan COVID, sementara kalau rakyat biasa tidak gitu. Jadi terlihat kebingungan di sana tuh, sama seperti kebingungan Sri Mulyani menghadapi tekanan itu. Dia cari segala macam cara, ternyata makin lama petugas pajak dan petugas bea cukai itu dibongkar kasus-kasusnya tuh, tukang tukang palak, tukang peres segala macam. Apa yang terjadi pada bangsa ini yaitu hilangnya kepercayaan pada presiden, pada menteri, pada kabinet segala macam. Jadi udah ini apapun yang mau dibuat oleh negara atau khususnya kebijakan pemerintah udah dianggap nggak usah deh mending nggak usah ngomong apa-apa tuh tuh dia omong juga nanti dia bantah sendiri kan jadi bayangkan misalnya Pramono Anung mungkin pada akhirnya Pramono Anung yang mengerti wah ini bahaya nih Pak Jokowi lalu Jokowi bilang oke kalau begitu bikin konferensi pers tuh dan terangkan bahwa ini hanya berlaku pada pejabat lalu orang bingung lagi tuh berlaku pada pejabat masa COVID berlaku pada pejabat doang tuh jadi hal-hal semacam ini yang terlihat nggak ada konsistensi, nggak ada koordinasi tentang isu publik. Nah, itu menunjukkan bahwa istana sebetulnya udah berantakan di dalamnya. Itu ditempel sana, tempel sini, ya bolongnya makin banyak. Saya juga diam-diam agak semacam merenungkan sebentar ya Bung Rocky tadi Anda sebut soal pajak. Nanti itu pajak ya juga nanti kita bahas lebih detail ya. Apa yang terjadi pada pajak, pada kemudian pada pemerintahan Jokowi ini
memang sudah sampai ini mungkin terlalu berlebihan kalau saya menyimpulkan menuju titik kulminasi gitu ya, Bung Rob. Saya kira iya, memang itu yang terjadi kan. Kan arahnya itu pelembagaan politik berantakan. Kekacauan koordinasi politik juga hancur di bawah tuh. Ekonomi nggak bisa dipertahankan pertumbuhannya. Krisis moral berlangsung terus. Jadi memang ini semua bermuara pada tadi kulminasi. Mungkin orang berpikir ya sebaiknya lengserin aja deh daripada capek-capek itu segala macam. Jadi kulminasinya pasti orang menuntut percepatan pemilu. Nah sementara Jokowi sendiri nggak tahu apa yang dia mau bikin supaya dia masih bisa punya reputasi untuk mempertahankan kekuasaan 1-2 bulan ke depan itu kan. Jadi terlihat bahwa memang kulminasi keburukan itu udah makin lama nggak bisa ditahan. Berupaya ditahan dengan headline nggak bisa. Sri Mulyani berupaya untuk panggil influencer segala macam nggak bisa juga tuh. Karena begitu dipanggil influencer kasus baru muncul lagi tuh. Jadi sebetulnya ini bolongnya kemana-mana. Ini sama seperti orang yang cuma punya satu ember dia mau nampung air yang banjir di semua sudut rumahnya tuh. Saya membayangkan ini seperti apa ya? Kalau Anda tadi menyebut, mungkin saya membayangkan seperti air bah gitu, yang dulu air itu kecil-kecil ditahan, dan lama-lama kan gerak air itu kan terus dia konsisten dia mencari berkumpul dan sekarang menjadi semacam air bah gitu yang ya sulit untuk dibendung lagi. Ya itu yang sering kita sebut bahwa sesuatu yang hendak dipertahankan terlalu berlebih melalui covering up, melalui headline, melalui pengendalian opini publik. Dia nggak mungkin karena opini publik itu selalu sifatnya akumulatif itu. Jadi kalau embernya cuma satu ya udah bocoran kecil aja yang ditampung. Tetapi ini banjir informasi yang masuk ke publik itu kan melebihi derasnya air sungai sehingga setiap netizen akhirnya tergoda untuk ngulik-ngulik tuh. Nah, mungkin sekali ini inisiatif biasa aja dari netizen. Tetapi kalau inisiatif ini meluas itu pertanda bahwa secara sosiologis dukungan pada Jokowi udah selesai tuh. Kan demikian juga dukungan pada Menteri Keuangan segala macam. Jadi kita balik pada tema tadi. Ini adalah percepatan dari proses pembusukan. Itu yang berlangsung. Jadi kulminasinya pasti orang menginginkan udahlah mau tunda nggak tunda pemilu, masalahnya juga sama tuh, mending lakukan proses yang lebih radikal, turunkan aja Presiden Jokowi itu. Lalu mulai ada, saya kira nanti itu akan berlangsung lagi nih, BEM se-Nusantara atau se-Indonesia itu mulai lakukan konsolidasi itu. Buruh juga bersiap-siap. Tinggal anggota DPR yang masih berupaya untuk menganggap ini masih bisa diselesaikan dengan cara apa? Ya tentu ada peralatan intelijen, ada dana-dana intelijen yang masuk ke aktivis-aktivis atau ke kalangan yang bersifat oposisi. Tapi itu nggak bisa ditahan karena kemampuan rejim hari ini terletak pada keteguhan moralitas, bukan lagi pada keahlian teknokratik. Iya. Oke, Anjing BEM memang sekarang lagi ramai juga nih BEM UI yang menyerang DPR dan Puan Maharani khususnya dalam kemarin karena mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan saya kira kalau saya baca responnya Humas UI tidak seperti dulu gitu ya. Sekarang dia lebih netral gitu. Dia menyatakan ya itu aspirasi yang harus dihargai, tapi harus dilakukan dengan cara yang beradab apa gitu. Iya, ini kita tahu lah nggak ada BEM yang masih hormat rektorat itu, nggak ada itu. Kalau semua mereka ngomong sama saya sambil bercanda-bercanda itu lebih gila bercandaan mereka tuh terhadap dosen-dosen juga. Banyak dosen UI yang betul-betul jadi pengemis kekuasaan yang nunggu supaya dapat tambahan insentif dalam bentuk paper seminar segala macam. Saya dapat bocoran banyak tuh. Dan ini dosen-dosen ini yang sebetulnya akan digilas juga nanti oleh gerakan mahasiswa pada akhirnya tuh. Karena nggak ada sikap kan. Banyak dosen yang betul-betul ya udahlah buat apa sih kalian demo-demo tuh. Udahlah. Sementara dosennya sendiri itu sebetulnya dia kekurangan uang karena daya belinya makin turun. Tapi dia nggak ngerti bagaimana caranya tuh. Jadi ini kedunguan dosen-dosen UI itu dia tahu dia miskin, dimiskinkan oleh kebijakan, tapi dia nggak mau lakukan perubahan tuh sambil dia ngeledek-ngeledek mahasiswa mereka tuh. Jadi kita tahu bahwa akhirnya mahasiswa ini tuh UI yang saya kenal itu yang sering kali diskusi dengan saya menganggap udahlah satu peristiwa politik mesti dilakukan secara radikal supaya ini semua selesai itu. Karena mereka menganggap nggak ada lagi semacam 98 dosen ikut turun bela mahasiswa itu seperti yang kita lakukan dulu tuh. Jadi dosen-dosen ini juga masuk di dalam semacam letargi itu, semacam nggak mau bergerak itu, karena menganggap ya percuma tuh. Padahal sebetulnya dibutuhkan satu siasat baru
supaya kampus itu mengaktifkan, paling nggak memperlihatkan dia punya ide tentang masa depan. Kalau Jokowi Lancer apa ini dosen-dosen UI ini tentang Yes. Indonesia misalnya. Kalau terjadi percepatan eskalasi perang dingin di Eropa atau perang terbuka di Indo-Pasifik, apa yang mau terjadi di Indonesia? Semua tinggal menunggu rekeningnya itu dapat tambahan 10% dari gaji. Jadi ada semacam fatalisme sebetulnya pada dosen-dosen UI. Yes, oke. Dan kita bersyukurnya ternyata itu tidak terjadi pada mahasiswa, terutama pada BEM-nya gitu ya. Ya itu pentingnya kita harus percaya gerakan mahasiswa kendati sering dicaci nggak melakukan apa-apa, mereka tetap lebih paham dari dosen-dosennya tuh tentang situasi, tentang keadaan tuh, dan energi mereka itu pasti tertahan, tapi satu waktu juga akan turun tumpah di jalan dalam demonstrasi. Itu udah rumus dasar lah, nggak ada mahasiswa yang pada akhirnya tuh mau diam-diam aja. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan Oke. kita ingatkan kembali bahwa pentingnya 0% ini. Ya. Yes.